langsung. Ya, langsung. Yuk, Oke, cepat. sorry. Oke, halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ada saya Fredsley, bareng rekan-rekan saya Benedikta, Dewi, Rino, William, dan Sena. Hari ini kita mau ngobrol satu dilema yang mungkin pernah kamu lihat juga, entah itu di kampus atau di kantor. Bayangin nih, kamu diminta bikin analisis hukum. Tapi sebelum kamu mulai, kamu udah dikasih dulu nih kesimpulan yang diharapin. Kalimatnya halus, tapi arahannya jelas. Tolong buat ini supaya kelihatan aman ya. Kira-kira begitulah. Atau mungkin yang lebih klasik, pokoknya cari dasar hukumnya yang paling mendukung. Dan biasanya itu datang barengan sama deadline yang mepet. Ya benar, deadline mepet, tekanan tinggi, lalu ujungnya kamu tergoda untuk bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Kalau di kelas juga mirip, hanya bungkusnya yang berbeda. Kamu sudah memegang opini, lalu riset menjadi sekedar cari referensi yang setuju sama kamu. Aku pernah dengar orang ngomong begini, yang penting footnote-nya banyak. Seolah-olah kalau footnote-nya banyak, otomatis pasti benar. Nah, problemnya jadi lebih panas kalau kita lihat konteks di Indonesia. KUHP baru ditetapkan 2 Januari 2023, tapi efektifnya sekitar 2 Januari 2026 kemarin. Banyak kritik yang muncul karena ada pasal-pasal yang dianggap bisa mengkriminalisasi ranah privat dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Jadi kita seperti melihat paradoks. Hukum yang harusnya menjaga keadilan malah bisa jadi alat kontrol. Pertanyaannya buat kita hari ini, kenapa itu bisa terjadi? Bahkan ketika orang-orangnya kita anggap pintar, pendidikannya tinggi, dan bahkan paham prosedur. Kalau kita pakai kacamata iman Kristen, kita mulai dari satu diagnosis yang agak tidak nyaman. Masalahnya bukan cuma di pasal atau sistem, masalahnya juga ada di manusia, dan bukan cuma moralitas tindakan, tapi juga cara berpikir. Nah, itu yang sering disebut dampak noetik dari dosa. Dosa mengganggu proses berpikir, cara menilai fakta, dan cara menimbang argumen. Jadi manusia terasanya rasional, tapi sebenarnya arah rasionalitasnya sudah condong. Saya coba pakai analogi yang gampang ya. Metodologi dan logika itu seperti kompas lah. Kalau kompas kamu dekat magnet, itu jarumnya tetap bergerak, kelihatan meyakinkan, tapi arah utaranya sebenarnya sudah palsu. Dosa itu magnetnya, kita tetap bisa kelihatan objektif, padahal sebenarnya kita sudah berbelok. Dan itu cocok banget di hukum, karena hukum itu banyak ruang tafsir sebenarnya. Di ruang itulah motivasi, kepentingan, dan rasa takut bekerja. Oke, sekarang coba kita masuk ke konten deh. Kita bahas 3 hal. Yang pertama proses berpikir, yang kedua metodologi dan tujuan. Lalu nanti kita tutup dengan restorasi dalam Kristus dan langkah konkret. Pertama proses berpikir. Saya coba lempar satu contoh ya. Misalnya kamu diminta review kontrak atau transaksi. Kamu menemukan risiko, tapi ada permintaan nih. Tolong wordingnya jangan terlalu keras ya. Nah, ini sering sekali, karena terlalu keras itu dianggap mengganggu deal. Jadi kamu diminta bikin bahasa yang kabur. Bukan bohong, tapi menenangkan. Yang tricky, kita bisa membenarkan itu sebagai cara komunikasi. Padahal kadang itu sudah menggeser kebenaran. Nah, di situ bias masuk. Kita jadi memilih cara baca pasal dan fakta yang menguntungkan pihak tertentu. Dan itu bisa terjadi bukan cuma karena uang. Bisa karena takut mengecewakan atasan, takut dianggap tidak kooperatif. Bisa juga takut dinilai tidak solutif. Kalau kita tarik ke teologi, itu nyambung ke Roma 1. Manusia itu berdosa bukan cuma karena melakukan yang salah, tapi juga menukar kebenaran. Lalu pikirannya jadi gelap. Gelap itu bukan berarti IQ-nya rendah. Gelap itu artinya orientasi hati salah, lalu pikiran ikut membela orientasi itu.
Dan ada juga satu bentuk yang paling licin, kesombongan intelektual. Saat kita berkata yang penting legal, seolah kalau misalnya legal itu otomatis sudah adil. Nah, ini penting loh. Legal itu perlu, tapi tidak selalu cukup. Karena legal bisa dipakai untuk menindas, terutama kalau sistem dan relasi kuasanya timpang. Makanya debat KUHP kemarin juga bukan sekedar pasal ini ada atau tidak ada, tapi pasal ini membuka ruang penyalahgunaan atau tidak. Dan ada bentuk lain, relativisme. Saat kebenaran dianggap cuma budaya mayoritas, minoritas selalu gampang dikorbankan karena dianggap mengganggu nilai lokal. Padahal dalam iman Kristen, martabat manusia itu berakar pada imago Dei. Jadi kita tidak boleh ada logika, karena kamu minoritas, hakmu kecil, itu tidak diperbolehkan. Di poin pertama kita nih, pikiran tidak netral karena hati tidak netral. Bias, kesombongan intelektual, relativisme, semua bisa masuk, bahkan pada saat kita merasa lagi dalam posisi profesional. Yang kedua, kita masuk ke metodologi. Ini bagian yang sering dianggap teknis, padahal sebenarnya moral. Karena metodologi itu cara kita mendekati kebenaran. Mungkin aku mulai dari contoh kampus ya. Banyak dari kita pasti pernah bikin riset yang kelihatannya sih rapih, tapi sebenarnya selektif. Jadi kita memilih teori yang kita suka, kita ambil putusan yang cocok, yang bertentangan kita taruh aja di catatan kaki kecil, atau ya mungkin kita skip gitu, kita lewatkan. Dan itu menjadi kebiasaan. Lama-lama kita tidak sadar bahwa riset kita bukan lagi mencari kebenaran, tetapi menjaga posisi kita. Nah, di dunia kerja bentuknya lebih tajam. Ada yang disebut memo pesanan, kesimpulan ditentukan dahulu, baru dicari logikanya. Kalau ada data yang tidak cocok, kita bilang ini di luar skop. Kadang ada juga permainan kata, misalnya kita tulis berdasarkan informasi yang tersedia. Itu benar, tapi dipakai untuk menghindari tanggung jawab mencari informasi yang sebenarnya perlu. Nah, di sini analogi kompas dekat magnet makin pas sebenarnya. Metodologi itu kompas. Kalau kompasnya sudah dipengaruhi magnet, kamu tetap bisa jalan cepat, tetapi bisa terlihat sistematis. Tapi sebenarnya kamu makin jauh dari kebenaran. Dalam bahasa iman, ini dampak noetik yang bekerja di level kebiasaan akademik dan profesional. Dosa membuat kita nyaman dengan reduksionisme, kita mengecilkan realitas supaya gampang dikelola. Hukum dipersempit jadi teks, padahal hukum hidup di manusia dan berdampak ke manusia. Ya, dan ketika penelitian hukum hanya normatif tekstual tanpa melihat dampak sosial, ya bisa aja sah, tapi tidak menyembuhkan apa-apa. Saya mau tanya ke kalian deh, di titik ini, apa tanda paling sederhana bahwa metodologi kita mulai tidak sehat? Buat aku sih, tanda paling sederhana itu ketika kita alergi pada data yang tidak mendukung. Kalau kita mulai detentif duluan, itu sinyal. Nah, kalau di kantor, tanda paling sederhana itu ketika kita sudah tahu resikonya material, tapi kita mulai memoles supaya tidak jadi hambatan bisnis. Itu bukan lagi komunikasi, itu merupakan kompromi. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu tujuan. Ini menyentuh intinya. Kita ini sebenarnya mengejar apa sih lewat hukum itu? Idealnya, tujuan hukum itu keadilan dan kesejahteraan umum. Tapi dosa menggeser tujuan itu jadi dominasi, efisiensi tanpa belas kasih, atau sekedar menjaga kepentingan pihak yang kuat. Mungkin kalau lihat juga realitanya ya, orang kecil kadang dapat cepat banget masuk proses, sementara yang punya akses bisa nego, bisa cari celah, atau bisa mengulur proses hukum. Ini bukan cuma soal individu yang jahat, tapi juga strukturnya juga membentuk ketidakadilan. Augustine pernah bilang, kalau negara tanpa keadilan, ia mirip kumpulan perampok yang terorganisir. Itu kalimat ekstrim tapi intinya jelas. Kalau hukum tidak lagi berorientasi keadilan, ia akan kehilangan legitimasi moral. Dalam profesi, ada juga fenomena hukum sebagai komoditas. Semua jadi transaksi. Kalau bayar, dapat strategi. Memang ada pembelaan dan due process.
Tapi kalau motivasi utamanya uang dan menang, hukum berubah jadi alat permainan. Sama di akademik juga seperti itu. Tujuan studi jadi prestis. Jadi kita menulis bukan supaya dunia lebih adil, tapi supaya terlihat pinter, supaya dapat nilai, dan dapat pengakuan. Itu bukan salah total, tapi kalau itu jadi tujuan utama, kita akan kehilangan dimensi panggilan. Ini titik yang menampar sebenarnya. Karena tujuan itu tidak bisa disembunyikan lama-lama. Dia akan muncul di keputusan kecil, di cara kita menulis, di cara kita memilih kata, maupun di cara kita menilai orang. Nah, kalau berhenti sampai di sini, kita pasti jadi sinis nih. Tapi iman Kristen bukan cuma diagnosis, ada pemulihan. Roma 12 bicara tentang pembaruan budi. Itu bukan sekedar motivasi, itu undangan supaya cara berpikir kita dipulihkan, termasuk cara kita melihat hukum, melihat manusia, dan melihat kuasa. Restorasi itu punya 3 arah. Pertama, epistemologis. Kita mengakui Kristus adalah kebenaran. Jadi kita tidak memperlakukan kebenaran sebagai benda yang bisa dibentuk sesuai kepentingan, tapi mengikuti Kristus. Yang kedua itu etis. Teladan Kristus adalah melayani. Jadi dalam hukum kita bertanya apakah analisis ini melayani keadilan, bukan hanya apakah ini lolos resiko. Dan yang ketiga ada teleologis. Tujuan akhirnya shalom, damai sejahtera yang utuh. Dan ini bukan berarti kita memaksakan hukum agama di negara pluralis. Ini berarti kita membawa nilai keadilan, belas kasih, dan kejujuran sebagai kontribusi publik yang bisa dinikmati semua orang. Yang paling praktis adalah restorasi itu membuat kita jadi berani berkata, aku tidak netral. Lalu kita mengizinkan firman Tuhan mengoreksi bias kita. Nah, teman-teman, mungkin kita tutup dengan ajakan yang konkret. Kalau kamu mahasiswa atau pekerja di bidang hukum, compliance, atau kebijakan publik, coba refleksikan deh 3 pertanyaan ini. Pertama, magnet apa yang paling sering mendekat ke kompasmu? Apakah uang, takut konflik, kebutuhan diakui, atau rasa aman? Yang kedua, di bagian mana kamu paling mudah berkompromi? Apakah di penafsiran, di metodologi, atau di tujuan? Yang ketiga, 1 langkah kecil apa yang bisa kita mulai minggu ini untuk mengembalikan kompas tersebut? Misalnya, membaca argumen yang tidak kamu suka, menulis memo yang lebih jujur, atau meminta feedback dari teman yang berani mengkoreksi. Dan jangan takut mengakui kesulitan. Otentik itu penting. Karena kita semua belajar, kita semua bisa jatuh ke pola cari pembenaran. Kalau mau ayat untuk direnungkan, Roma 12:2 tentang pembaruan budi dan Amsal 31:8-9 tentang membela yang lemah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, teman-teman. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi teori, tapi bisa menjadi cermin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.